Mall Kota Kasablanka dibangun pada bulan Agustus 2012. Banyak yang beranggapan mall ini bakal sepi terkait dengan arsitektur bangunan yang dulunya konon kabarnya diisukan bagian tanah yang dibangun pada mall ini adalah sebagian dari tanah pemakaman. Banyak spekulasi yang terjadi bahkan mengisyaratkan mall ini akan sepi. Dan saat ini sudah berada di tahun 2023. Saat ini Kota Kasablanka masih tetap ramai dikunjungi. Hai, kamu lagi menyaksikan Vio Traveling, sejarah dari Mall Kota Kasablanka. Selamat menyaksikan. Kota Kasablanka atau sering disingkat dengan nama Kokas adalah pusat perbelanjaan yang terletak di Jalan Kasablanka Raya, Kafling 88 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Yang dioperasikan oleh PT Pakuwon Jati. Pusat perbelanjaan ini mulai beroperasi pada tanggal 28 Juli 2012 dan diresmikan pada tanggal 31 Agustus 2012. Pusat perbelanjaan ini terdiri dari 3 lantai parkir basement, 5 lantai pusat perbelanjaan, dan 1 lantai untuk The Kasablanka Apartemen. Sobat Vio Traveling, tahukah kamu Mall Kota Kasablanka ini dimiliki dan dikelola oleh langsung dari PT Pakuwon Jati yang merupakan salah satu anak induk dari Pakuwon Group. Pakuwon Group yang kita ketahui merupakan perusahaan besar di Indonesia yang dimiliki oleh seorang konglomerat, Alexander Teja. Menurut Bapak Stefanus Ridwan, merupakan direktur dari Pakuwon Jati Group yang berpengembangan dari Kota Kasablanka ini, tingkat kunjungan hariannya di pusat perbelanjaan itu berkisar 65.000 sampai dengan 70.000 pengunjung per hari. Dan jumlah itu meningkat tajam menjadi 90.000 hingga 120.000 pengunjung pada akhir pekan. Bahkan, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama sudah datang ke pusat perbelanjaan ini pada bulan Juli di tahun 2012 yang menyampaikan pidato dalam Kongres Diaspora yang ke-6. Intensitas kunjungan ke Mall Kota Kasablanka alias Kokas ini menunjukkan betapa pusat retail baru di ibu kota ini ramai dikunjungi. Satu deskripsi yang memberikan gambaran kesuksesan tentunya. Siapa sangka pusat perbelanjaan yang ada di dekat pemakaman umum Kampung Pulo ini yang terkenal dengan mitos terowongan Kasablanka yang berbau horor, kini malah berjubel dikunjungi oleh warga Jakarta. Menjadi tempat lokasi janjian untuk bertemu relasi, bertemu dengan teman-teman, hingga pilihan lokasi hangout bagi anak muda maupun kalangan eksekutif. Sobat Vio Traveling, Kota Kasablanka ini bisa jadi sebuah kisah sukses pemasaran properti di ibu kota di tengah kondisi pasar saat ini yang sangat lesu. Kesuksesan itu juga tidak biasa karena menyulap lahan lokasi yang sesungguhnya tidak ideal sebab dekat pemakaman, sehingga mungkin tak salah pakar dari Feng Shui melarang meneruskan proyek tersebut. Tetapi keyakinan dan keberanian dari PT Pakuwon Jati Group sebagai pengembang melalui anak usahanya dari PT Elit Prima Hutama berhasil mengembalikan semua ramalan tersebut dan ketakutan menjadi kesuksesan. Lagian punya lahan 9,5 hektar masa tidak boleh dikembangkan.
Tentunya Pak Kwon lebih memilih melanjutkan rencana bisnisnya ketika tunduk pada ramalan-ramalan tersebut. Dan ternyata memang dibuktikan bahwa saat ini Mall Kota Kasablanka tetap banyak diminati oleh masyarakat Jakarta. Kota Kasablanka meraih kesuksesan didukung oleh sejumlah faktor yang memadai. Perusahaan ini sudah lama bermain di bisnis pusat perbelanjaan, di mana tentu kita tidak lupa setelah pusat perbelanjaan diantaranya Blok M Plaza terbilang sukses dan menjadi ikon di kawasan Blok M bersama Pasar Raya. Menurut Stefanus, Kota Kasablanka berhasil menarik pengunjung hingga ke Bekasi. Banyak orang Bekasi kini lebih suka melakukan hangout di Kota Kasablanka Mall. Dalam perjalanannya, pekerja komuter ataupun eksekutif yang bekerja di Jakarta ataupun berumah di Jakarta Timur hingga Bekasi lebih memiliki berhenti sejenak di Kota Kasablanka untuk menghindari kemacetan pada saat pulang kerja. Wah, seperti saya saat ini langsung mengunjungi di salah satu restoran Korea ya. Ini merupakan salah satu restoran ataupun kafe yang ada di Mall Kota Kasablanka dan saya akan menikmati salah satu menu yang menjadi menu favorit di restoran ini. Yuk saksikan terus hanya di Vio Traveling. Tahukah kamu Sobat Vio Traveling, Kota Kasablanka Mall menjadi tempat kuliner favorit bagi warga komuter ataupun dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, terutama kawasan Tebet. Menurut Stefanus, limpahan pengunjung dari lokasi tersebut cukup membuat mall ini sangat kebanjiran pengunjung setiap harinya. Kota Kasablanka sesungguhnya bukan hanya pusat perbelanjaan dengan kuliner yang banyak digandrungi oleh para pengunjung. Akan tetapi, Kota Kasablanka adalah kawasan properti yang terpadu juga yang dilengkapi oleh menara perkantoran, apartemen, dan hotel. Nah, setelah menikmati suasana makan di salah satu restoran Koreanya, saya mencoba lagi untuk menikmati menu dari Subway. Ini merupakan salah satu tenan baru juga di Kota Kasablanka dan ini merupakan salah satu banyak favorit juga oleh para pengunjung. Wah, dan akhirnya ternyata perut saya sudah kenyang ya. Sudah banyak menikmati aneka kuliner dan petauku makanan di Mall Kota Kasablanka ini. Akhirnya saya mau pamit dulu ya. Sampai jumpa di liputan berikutnya hanya di Vio Traveling.